Welcome to Life Skill Class Homeschooling Bintang. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik semangat ya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Ketemu lagi dengan Kak Firda di kegiatan Life Skill Class. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk membuat salah satu kerajinan ya adik-adik ya, yaitu dengan menggunakan tali kur. Ada yang tahu tali kur seperti apa? Nah, tali kur contohnya seperti ini ya adik-adik ya. Jadi tali kur ini memiliki banyak sekali warna-warna yang cerah dan menarik. Warna merah, biru, hijau. Yang mana tali ini juga terkenal sekali ya adik-adik ya. Memiliki tekstur yang kuat yang mana digunakan nih dalam berbagai macam bidang. Contohnya adalah kepramukaan dan juga bidang pertanian. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan ya adik-adik ya tali kur yang warnanya cerah ini untuk salah satu kerajinan yang mana kita akan membuat mini bag tali kur. Oh, udah penasaran ya kita bikin apa sih mini bag tali kur ini? Yang mana mini bag berarti tas kecil ya adik-adik ya, yang mana kita memanfaatkan semua bahannya dengan menggunakan tali kur nih. Oke, kali itu langsung aja ya, nanti kita akan ditemani oleh dua kakak mahasiswa dari UNESA. Kali itu langsung aja kita ke alat bahan dan proses pembuatannya. Halo adik-adik, kenalin nama kakak Kak Naya dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya dan juga teman kakak Kak Zahra dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini kita bakal membuat apa kak? Mini bag Tali kur. Oke adik-adik, kita langsung ke bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama ada tali kur. Nah, di sini adik-adik boleh menggunakan tali kur dengan warna yang bebas ya, sesuai dengan yang adik-adik punya di rumah. Selanjutnya ada busa dan juga ada kancing magnet. Alat yang adik-adik perlukan yang pertama ada gunting, penggaris, spidol, dan lem tembak. Nah, di sini adik-adik bisa menambahkan hiasan di tasnya sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, itu tadi untuk bahan dan alatnya, sederhana banget kan adik-adik? Kalau gitu kita langsung ke tutorialnya. Nah, untuk yang pertama, adik-adik bisa mengukur busanya dengan panjang 50 cm dan lebar 15 cm. Dan jangan lupa, adik-adik bisa menandai dengan spidol. Kemudian, adik-adik bisa lanjut menggunting. Kurang lebih jadinya nanti seperti ini ya adik-adik. Nah, di sini Kak Naya dan Kak Zara menggunakan tali berwarna merah dan juga abu-abu. Nanti adik-adik bisa menggunakan tali yang sudah adik-adik dapatkan di rumah ya. Kalau gitu, kita langsung ke tutorialnya. Nah, adik-adik bisa mengukur talinya satu rentang tangan terbuka dan membuatnya sampai menjadi 6 buah. Nah, ini jangan digunting dulu ya adik-adik. Kalau sudah 6 buah baru digunting. Adik-adik dipastikan jangan sampai terputus ya talinya. Oke, setelah sudah ada 6 potongan, baru kita potong ujungnya ya adik-adik.
Oke, untuk sisi kanan begini ya adik-adik. Untuk yang sisi kirinya tampilannya seperti ini. Lalu kita potong ujungnya. Hanya di sisi kirinya aja ya adik-adik. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini tampilannya, kita bisa mulai mengepang ya adik-adik. Sebelum kita kepang, ujung yang tadi ada di sisi kanan, kita kasih lem tebak dulu ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik bisa memberi lem tembak pada ujung yang tidak terputus tadi ya. Nah, dalam menggunakan lem tembak ini adik-adik harus hati-hati karena lemnya panas. Nah, seperti ini ya. Lalu adik-adik bisa langsung mengepang tali kurnya. Oke, dalam proses mengepang adik-adik bisa minta bantuan sama orang tua atau keluarga ya adik-adik, karena proses pengepangan lebih mudah jika dilakukan berdua. Nah adik-adik, cara mengepangnya kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompoknya terbagi menjadi 2 tali. Nah caranya, kita mulai menyilangkan sisi kanan ke tengah, kelompok tengah, kemudian kelompok kiri ke tengah juga, dan dilakukan secara berulang-ulang sampai selesai ya adik-adik. Oh ya adik-adik, dipastikan untuk talinya rapi ya, dan juga rapat. Nah, setelah ujung talinya habis, kita mulai lem ujungnya ya adik-adik. Nah, kalau sudah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini udah rapi banget ya adik-adik ya. Kemudian kita membuat kepangan seperti ini menjadi 8 buah. Untuk warnanya bisa divariasikan ya. Oke, di sini Kak Zara sama Kak Naya sudah membuat 8 tali, dimana
tali yang berukuran satu rentang tangan ada 4 buah, dan yang lebih pendek ada 3, karena nanti ada bagian yang hanya membutuhkan tali yang pendek. Kemudian yang terakhir ini lebih panjang dari tali yang 4 sama yang 3 tadi. Ini untuk selempangnya dan warnanya divariasikan adik-adik. Dan di sini Kak Zara sama Kak Naya menggunakan warna merah dan juga abu. Adik-adik juga bisa memvariasikan tutup mini bag ini dengan bentuk setengah lingkaran atau bergelombang sesuai dengan kreativitas adik-adik. Oke, di sini Kak Zara sama Kak Naya mau bikin tutup tasnya menjadi setengah lingkaran. Pertama-tama kita lipat menjadi 2 bagian, memanjang ya adik-adik. Kemudian kita mulai menggunting untuk yang ujungnya, karena Kak Zara sama Kak Naya mau bikin setengah lingkaran, jadi mengguntingnya seperti ini. Nah, kurang lebihnya nanti jadinya seperti ini adik-adik. Oke, selanjutnya Kak Naya sama Kak Zara mulai mengelem mini bag tali kurnya, dimulai dari yang paling ujung. Untuk talinya kita pakai tali yang berukuran satu rentang tangan terbuka ya adik-adik. Sambil kita lem sedikit demi sedikit, sambil dirapikan ya adik-adik supaya lem tembaknya tidak terlihat. Oke, adik-adik kalau sudah membentuk melingkar seperti ini, adik-adik bisa menyesuaikan ujungnya. Kalau sudah sampai ujung tapi talinya kepanjangan, adik-adik bisa memotong ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita ulangi sampai sisi busa semuanya tertutupi oleh tali kur yang sudah adik-adik kepang tadi ya. Oke, setelah menempelkan 3 tali yang sudah dijalin, adik-adik bisa menambahkan kancing di bagian tutup tasnya ya, seperti ini. Adik-adik tinggal menekan kancing ke gabus, lalu mengunci
kancingnya. Nah, kalau sudah di ujung adik-adik, talinya lebih bisa dipotong dan diusahakan setiap menggunting di ujungnya adik-adik supaya bisa disamakan. Jadi karena dari awal kita mengguntingnya di ujung sini, kita selanjutnya mengguntingnya juga di ujung sini adik-adik supaya bisa rapi. Nah, selanjutnya untuk lapisan yang kelima kita sudah menggunakan tali yang pendek ya adik-adik. Oh ya adik-adik, tali yang pendek ini menggunakan ukuran setengah rentang tangan ya. Nah, kita awali dari yang ujung sini ya adik-adik supaya bisa seragam gitu. Adik-adik bisa lihat ini seluruh bagian busa sudah tertutupi. Jadi kalau masih ada yang kelihatan, adik-adik bisa menambahkan manik-manik atau hiasan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Selanjutnya pada bagian penutup tadi kan sudah dikasih perekatnya ya, sudah dikasih kancing magnet. Selanjutnya adik-adik bisa menempelkan magnet yang seperti ini, yang bagian bulatnya ini menonjol, bisa adik-adik tempelkan di atas permukaan tali kur. Adik-adik bisa memasang kancingnya di atas permukaan tali kur lalu ditekan ya. Adik-adik juga bisa menambahkan lem tembak agar lebih kuat. Nah, setelah dipasang seperti ini. Setelah dipasang kancing, adik-adik bisa memastikan bahwa kancingnya ini bisa merekat ya antara penutup dengan bagian tasnya. Seperti ini. Karena kita menggunakan busa yang cukup tebal, adik-adik bisa membantu menekan-nekan bagian busanya agar sedikit merekat ya. Nah, karena kita menggunakan busa yang cukup tebal, adik-adik bisa menekan-nekan bagian tas agar bagian tas nantinya bisa tertutup dengan rapat. Nah, ini untuk bagian sampingnya kita rekatkan menggunakan lem tembak ya adik-adik. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke sisi sebelahnya. Kita rekatkan juga menggunakan lem tembak ya adik-adik. Jangan lupa kita tekan-tekan supaya lebih rekat.
adik-adik bisa memastikan bagian yang sudah kita lem tadi sudah merekat dan tidak lepas lagi. Adik-adik bisa memastikan dengan mengecek dan memasukkan tangan, sehingga kalau sudah benar-benar rapat, berarti adik-adik bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kan kelihatan hitam-hitamnya ya. Nah, kita tutup pakai tali yang paling panjang. Untuk ukurannya lebih dari 1 rentang tangan ya. Nah, kita rekatkan pakai lem tembak. Nah, gini ya hasil akhirnya adik-adik. Nah, sudah jadi. Terakhir kita tinggal menambahkan hiasan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Oke, di sini Kak Zara sama Kak Naya mau menambahkan hiasan kancing yang lucu-lucu adik-adik. Nah, untuk menutupi item-item yang masih terlihat, bisa divariasikan di sini ya biar tidak terlihat ya. Nah, ini dia nih hasil dari mini bag talikur kita hari ini. Wah, lucu banget ya adik-adik ya. Bisa adik-adik lihat sebelah sini. Jadi ini ukuran yang sudah kita buat. Ukuran 15 cm kali 50 cm ya. Kemudian sudah kita tambahkan manik-manik nih yang lucu-lucu banget. Nah, untuk dalamnya sendiri sebenarnya tidak terlalu luas ya adik-adik ya. Tapi muat kalau misalkan kalian ingin menambahkan atau menaruh HP dan juga beberapa uang tunai begitu ya. Tapi kalau dompet tebel kayaknya nggak bisa ya adik-adik ya. Ini cukup lapang ya adik-adik ya dengan versi Imyu. Oke, kita tutup dulu. Nah, selanjutnya ini kita punya ukuran yang lebih besar, kurang lebih ukurannya dengan lebar 17 cm dan panjang 70 cm. Nah, ini terlihat lebih panjang ya adik-adik ya. Tapi terserah adik-adik mau membuat dengan ukuran imut atau mungkin lebih besar sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya kurang lebih sama ya adik-adik ya. Nah, muat banget nih kalau misalkan adik-adik mau nyimpen permen barangkali, snack dan juga HP. Ini kayaknya buat edukasi cucok meong ya. Oke adik-adik, nah Kak Vida menyampaikan terima kasih nih untuk Kak Zara dan juga Kak Naya yang sudah menemani adik-adik untuk tutorial mini bag talikur kita hari ini. Nah, untuk tugasnya seperti apa Kak Zara? Oke, adik-adik bisa mengirimkan 3 buah dokumentasi. Yang 2 bisa berupa proses adik-adik mengerjakan mini bag talikur, dan yang satunya lagi bisa yaitu berupa hasil akhir dari mini bag talikur yang adik-adik buat tadi beserta foto diri adik-adik. Jadi seperti ini, gini ya, supaya Kak Firda dan Kak Devina bisa menilai nih bahwa itu originalitas benar-benar buatan adik-adik. Gitu ya adik-adik ya. Oke, sekian kegiatan live skill class kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik ya. Kakak-kakak tunggu nih hasil kreativitas mini bag talikur adik-adik di rumah. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di kegiatan live skill class minggu depan. Dadah!